Oke, selamat sore. Di sini saya akan coba memaparkan sedikit terkait dengan materi pemikiran ekonomi Islam masa Turki Utsmani sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas mata kuliah pemikiran ekonomi Islam. Untuk pendahuluan, Islam mengajarkan kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam diri. Salah satu upaya dalam mengembangkan diri adalah dengan mengetahui pemikiran ekonomi Islam masa Turki Utsmani. Pemikiran ekonomi Islam Turki Utsmani diyakini sebagai implementasi peradaban Islam karena banyak perilaku atau transaksi ekonomi masa Turki Utsmani yang perlu untuk diketahui dalam memahami perekonomian sekarang ini. Saat ini ilmu ekonomi sudah dianggap sebagai ilmu yang sangat penting. Banyak negara-negara tertentu sudah memakai dan mempraktikkan berbagai macam teori ekonomi dalam keberlangsungan hidup suatu negara, seperti negara Amerika Serikat, Cina, Rusia, Arab Saudi, Qatar, dan negara lain. Semua perkembangan dan kemajuan negara tersebut itu semua tidak terlepas dari teori ekonomi yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang mengacu pada ketentuan-ketentuan atau fakta yang sekarang sedang terjadi. Dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya teori ekonomi sangat dibutuhkan karena akan sangat membantu sekali dalam mengaktualisasikan hidup sosial bermasyarakat. Di antara berbagai macam teori ekonomi yang diperkenalkan, saya akan tertarik untuk memahami sekaligus mendalami pemikiran ekonomi Islam karena sebagai orang yang beragama Islam tentu sangat penting sekali untuk memahami dan mempelajari sistem perekonomian Islam pada masa pemikiran uh, ekonomi masa Turki Utsmani. Oke, langsung saja ke pembahasan mengenai sejarah Turki Utsmani. Negara Utsmani muncul pada tahun 660 Hijriah, 69 Hijriah. Akan tetapi, negara ini baru menganut sistem kekhalifahan pada tahun 923 Hijriah, yakni saat transisi dari negara Islam menjadi kekhalifahan Islam, dan terus membela Islam sehingga lembaran sejarahnya ditutup pada tahun 1333 Hijriah. Kerajaan ini didirikan oleh bangsa Turki dan dari kabilah Uighur yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina, yang kemudian pindah ke Turki, Persia, dan Irak. Mereka memeluk Islam kira-kira abad ke-19 atau ke-10, yaitu ketika mereka menetapi di Asia Tengah. Turki Utsmani lebih memperhatikan kemajuan bidang politik dan militer. Dengan demikian, kondisi ekonomi dan keuangan turut memberikan andil bagi perkembangan Islam di kerajaan Turki Utsmani. Daerah kekuasaan yang luas memungkinkan kerajaan Turki Utsmani membangun perekonomian kuat dan maju. Pada masa puncak kemajuannya, semua daerah dan kota penting yang menjadi pusat perdagangan dan perekonomian jatuh ke tangannya. Daerah-daerah yang ditaklukkan menjadi sumber perekonomian kerajaan Turki Utsmani. Hal ini disebabkan dalam setiap keberhasilan kerajaan mendapatkan rampasan perang. Namun, di bawah tekanan serangan tentara Mongol pada abad ke-13 Masehi, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pergunungan di tengah-tengah saudara mereka, orang-orang Turki Saljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di sana, di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II. Sultan Saljuk yang saat itu sedang berperang melawan Bizantium. Atas bantuan mereka, Sultan Alauddin II mendapat kemenangan. Atas jasa baik itu, Sultan Alauddin II menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Saat itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Syukut sebagai ibukotanya. Ertugrul meninggal pada tahun 1289 Masehi. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yaitu Utsman bin Ertugrul. Inilah yang kemudian dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsman memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi, sebagaimana ayahnya Utsman Ertugrul mengabdikan dirinya untuk Sultan Alauddin II dalam peperangan melawan Bizantium hingga dapat menduduki beberapa wilayah Bizantium. Setelah beberapa saat menikmati kemenangan atas Bizantium, serbuan tentara Mongol telah memporak-porandakan tentara Saljuk. Bahkan Sultan Alauddin II terbunuh di tangan Mongolia. Kekalahan ini telah menjadikan Kesultanan Saljuk bercabik-cabik. Bersamaan dengan itu, Utsman bin Ertugrul memproklamirkan berdirinya sebuah dinasti Islam dan mengumumkan dirinya sebagai Pandia ul Utsman, yang artinya raja besar keluarga Utsman, hingga dinastinya dinamakan dinasti Utsmani pada tahun 699 Hijriah atau 1000
300 Masehi. Dan ia menjadi penguasa pertama yang sering disebut Utsman I. Setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Boshar tahun 1317 Masehi. Kemudian tahun 1326 Masehi dijadikan berbagai ibu kota kerajaan wilayah, mencakup Eropa Timur, Asia Kecil, negeri-negeri Arab di Asia Barat dan Afrika Utara. Dengan modal wilayah sempit di Anatolia Tengah dan bekas wilayah Saljuk Rom, Turki Utsmani mampu mengembangkan sayapnya ke Eropa Timur, Asia Kecil, Asia Barat, dan Afrika Utara. Hal ini disebabkan karena kuatnya manajemen politik dan militer yang tertata rapi dan didukung oleh kekuatan ekonomi yang mapan. Ekspansi yang dilakukan Utsman dilanjutkan oleh Orhan pada masa pemerintahan Sultan Orhan antara tahun 726 sampai 761 Hijriah atau 1326 sampai 1359 Masehi. Kerajaan Turki Utsmani ini dapat menaklukkan Ajmir atau Smyrna tahun 1327 Masehi, Kowayanli tahun 1330 Masehi, Uskandar tahun 1338 Masehi, Ankara tahun 1358 Masehi, dan Gallipoli. Ekspansi ke Eropa dilanjutkan oleh Sultan Murad I, pengganti Orkan yang berkuasa pada tahun 761 sampai 809 Hijriah. Di samping itu, ia juga memantapkan keamanan dalam negeri. Dalam ekspansinya, ia berhasil menaklukkan Adrianopel yang kemudian dijadikannya sebagai ibu kota kerajaan yang baru. Berikut nama-nama sultan yang pernah berkuasa. Pertama, Ertugrul Gazi. 2, Utsman bin Ertugrul. 3, Utsman I. 4, Urkan I. 5, Murad I. 6, Bayazid I. 7, Muhammad I. 8, Murad II. 9, Muhammad II Al-Fatih. 10, Bayazid II. 11, Salim I. 12, Sulaiman I Kanonim. 13, Salim II. 14, Murad III. 15, Muhammad III. 16, Ahmad I. 17, Mustafa I. 18, Utsman II. 19, Mustafa. 20, Murad IV. 21, Ibrahim I. 22, Muhammad IV. 23, Sulaiman III. 24, Ahmad II. 25, Mustafa II. 26, Ahmad III. 27, Mahmud I. 28, Utsman III. 29, Mustafa III. 30, Abdul Hamid I. 31, Salim III. 32, Mustafa IV. 33, Mahmud II. 34, Abdul Majid I. 35, Abdul Aziz. 36, Murad V. 37, Abdul Hamid II. 38, Muhammad V. 39, Abdul Majid II. Kesultanan Turki Utsmani pada masa Sultan Muhammad II yang bergelar Al-Fatih berhasil membawa kekuatan Turki Utsmani mencapai kebesarannya karena mampu menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 28 Mei 1453 Masehi. Di tangan Sultan Muhammad II, nama Konstantinopel diganti menjadi Istanbul. Kesultanan Turki Utsmani mencapai kemajuan pesat lewat keberhasilannya menaklukkan Persia, Mesir pada pemerintahan Sultan Salim I. Puncak emasnya pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanani yang bergelar Sultan Agung. Selanjutnya, penerapan ekonomi Islam masa Kesultanan Turki Utsmani. Pemerintahan Utsmani menjadikan Adrianopel dan Istanbul sebagai ibu kota Utsmani sebagai pusat perdagangan dan industri besar. Di kota-kota tersebut, para pedagang dan pengrajin memainkan peran besar dalam membentuk ekonomi. Mehmed dan penggantinya Bayezid juga mendorong dan menerima migrasi kaum Yahudi dari berbagai daerah di Eropa. Mereka menetap di Istanbul dan kota-kota pelabuhan seperti Solinica. Imigrasi orang Yahudi ke Turki Utsmania dari Eropa karena intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Toleransi yang dimiliki bangsa Turki disambut hangat oleh para imigran tersebut, khususnya umat Yahudi. Prinsip dasar sistem perekonomian Turki Utsmani sangat berkaitan dengan konsep dasar negara dan masyarakat Timur Tengah yang bertujuan untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan sultan.
Sumber-sumber pendapatan negara dipergunakan untuk mensejahterakan kelas pekerja dalam memberikan kemakmuran kepada rakyat demi mencegah terjadinya kerusuhan dan melindungi tatanan kehidupan masyarakat tradisional. Susunan badan keuangan dan bendahara negara berkembang lebih baik di Kesultanan Utsmani ketimbang pemerintahan Islam lainnya. Pada abad ke-17, organisasi keuangan Utsmani merupakan yang paling maju dibandingkan organisasi keuangan lainnya yang ada pada saat itu. Organisasi ini mengembangkan birokrasi juru tulis yang dikenal dengan sebutan Man of the Point sebagai kelompok terpisah yang separuhnya diisi ulama yang sangat berpengalaman. Kelompok juru tulis tersebut berkembang menjadi lembaga profesional. Struktur ekonomi kesultanan sangat ditentukan oleh struktur geopolitiknya yang sangat strategis. Kesultanan Utsmani berada di antara dunia barat dan dunia timur, sehingga keberadaannya menghalangi para pedagang yang menempuh rute darat untuk menuju ke wilayah timur. Hal inilah yang memaksa penjelajah Spanyol dan Portugal untuk berlayar di laut mencari rute baru ke timur. Hubungan antara Turki Utsmani dan Eropa Tengah tercipta karena pembukaan rute perdagangan laut yang baru. Lalu lintas perdagangan darat ke timur setelah Eropa Barat membuka rute perdagangan laut yang menjauhi Timur Tengah dan Mediterania, terhadap kemunduran Kesultanan Utsmani itu sendiri. Perekonomian Utsmani dapat dibagi ke dalam dua periode. Pertama, periode klasik yang berbasis kepada pertanian. Pada periode tersebut, Khilafah Utsman memberikan keleluasan kepada setiap wilayah untuk mengembangkan potensi pertaniannya. Kedua, pada era reformasi, yaitu era perbaikan pengaturan sistem pemerintahan yang meliputi perbaikan sistem administrasi publik dan perubahan sistem politik dari tangan militer ke tangan sipil. Kekuatan ekonomi Utsmani sebagai sebuah negara besar pada eranya, Khalifah Utsmani mempunyai banyak potensi yang menjadi penunjang pendapat negara dan kekuatan militernya. Di antara sumber daya yang kekuatan ekonomi tersebut adalah daratan, laut, industri, dan pertanian. Awal mula kejayaan dan keruntuhan Kesultanan Turki Utsmani. Kejayaan Kesultanan Turki Utsmani. Kejayaan Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung dengan cepat dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan yang lain. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, bidang kemiliteran dan pemerintahan, kemudian bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, kemudian ketiga bidang arsitektur, kemudian keempat bidang keagamaan, dan terakhir manajemen politik yang baik. Kemudian selanjutnya keruntuhan Kesultanan Turki Utsmani. Setelah Sultan Al-Qanuni wafat tahun 1566 Masehi, kerajaan Turki Utsmani memulai memasuki fase kemunduran. Akan tetapi, sebagai sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung terlihat. Sultan Sulaiman Al-Qanuni diganti oleh Sultan Salim II. Di masa pemerintahannya terjadi pertempuran antara armada laut kerajaan Utsmani dengan armada laut Kristen yang terdiri dari angkatan laut Spanyol, bundukia, Seripaus, dan sebagian kapal perang pendeta Malka yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol. Dan dalam pertempuran ini, Turki Utsmani mengalami kekalahan yang mengakibatkan Tunisia dapat direbut musuh. Baru pada masa Sultan berikutnya, Tunisia dapat direbut kembali pada masa Sultan Murad III. Kerajaan Utsmani pernah berhasil menyerbu Kaukasia dan menguasai Tiflis di Laut Hitam, merampas kembali Tiflis, ibu kota kerajaan Safawi. Dalam kehidupan moral yang kurang baik menyebabkan timbulnya kekacauan dalam negeri. Apabila ketika pemerintah dipegang oleh para sultan yang lemah seperti Sultan Muhammad III dalam situasi yang kurang baik, itu Austria berhasil membukul kerajaan Utsmani. Sesudah Sultan Ahmad I, situasi makin memburuk dengan naiknya Mustafa II karena gejolak politik dalam negeri tidak dapat diatasi. Ada berbagai macam faktor yang kemudian menyebabkan kerajaan Utsmani itu mengalami kemunduran. Pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas, kemudian heterogenitas penduduk, ketiga, kelemahan para penguasa, keenam, adanya budaya korupsi,
Selanjutnya pemberontakan tentara Janishari. Selanjutnya terjadinya stagnasi di lapangan ilmu dan teknologi. Ya, mungkin itu penyampaian materi terkait dengan materi pemikiran ekonomi masa Turki Utsmani. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.